Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifa Davina Azahra, 11 MIPA 2, selaku Ketua Kelompok 4. Saya akan mempresentasikan materi PJJ 11, yaitu polinomial suku banyak atau pembagian polinomial dengan cara bersusun dan cara Horner. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Aisyah Rizky, yang kedua ada Ferdi Eka, yang ketiga ada Rama Arianto, dan yang terakhir ada Daud Ali. Sekarang kita lanjut ke materinya. PJJ 11 ini sama seperti PJJ 10 sebelumnya. Mari kita bahas untuk mengulang dari PJJ 10. Seperti yang kalian ketahui, polinomial atau suku banyak adalah bentuk suku-suku dengan banyak terhingga yang disusun dari perubah atau variabel dan konstanta. Operasi yang digunakan hanya penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, serta pangkat bilangan bulat tidak negatif. Bentuk umum polinomial yaitu an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus titik plus a2 x pangkat 2 plus a1 x pangkat 1 plus a0. Contohnya, 2x pangkat 5 plus 4x pangkat 4 plus 8x pangkat 3 min 10x kuadrat min 15x min 50. Dari bentuk polinomial di atas ini mempunyai ciri-ciri seperti memuat satu variabel yaitu x, pangkat tertinggi atau derajat yaitu 5, koefisien berturut-turut yaitu 2, 4, 8, min 10, dan min 15. Dan yang terakhir yaitu memiliki suku tetap atau konstanta yaitu 50. Selanjutnya, pada materi PJJ 11 ini kita akan membahas tentang pembagian polinomial. Pembagian polinomial ini ada 4. Yang pertama yaitu pembagian polinomial dengan x min k. Dan cara menghitungnya ada 2 cara, yaitu cara bersusun dan cara Horner. Sekarang kita akan masuk ke pembagian polinomial dengan x min k menggunakan cara bersusun. Contoh, tentukanlah hasil bagi dan sisanya jika x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 plus 4 dibagi dengan x min 2. Kita menggunakan cara bersusun, yaitu x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 plus 4 dibagi x min 2. X pangkat 3 dibagi x hasilnya x pangkat 2. X pangkat 2 dikali x hasilnya x pangkat 3. Lalu x pangkat 2 dikali min 2 hasilnya min 2x. Lalu kita kurangkan. X pangkat 3 dikurang x pangkat 3 habis 7x kuadrat min 7x kuadrat dikurang min 2x kuadrat hasilnya 9x kuadrat. Lalu 4-nya kita turunkan. 9x kuadrat dibagi x adalah 9x. 9x dikali x adalah 9x kuadrat. Lalu 9x dikali min 2 hasilnya min 18. Kita kurangkan lagi, 9x kuadrat dikurang 9x kuadrat habis. Karena 4 tidak ada variabel x, jadi kita langsung saja jadinya 18x plus 4. Lalu 18x dibagi x hasilnya 18. 18 dikali x hasilnya 18x. 18x dikali min 2 hasilnya min 36. Lalu kita kurangkan. 18x dikurang 18x hasilnya 0. Lalu 4 dikurang min 36 hasilnya 40. Jadi dapat disimpulkan hasil bagi dan sisa dari x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 plus 4 dibagi x min 2 yaitu hx sama dengan x kuadrat plus 9x plus 18 dengan sisa baginya yaitu 40. Lanjut. Sekarang kita menggunakan cara Horner. Sama seperti PJJ sebelumnya, kita sudah belajar dengan cara Horner. Masih contoh soal yang sama, kita menggunakan cara Horner. X pangkat 3 koefisiennya itu 1, X pangkat 2 koefisiennya 7. Seharusnya sehabis X pangkat 2, kita menemukan X pangkat 1, tetapi karena X pangkat 1 tidak ada, kita menggantinya dengan 0. Lalu 4. Lalu satunya turun, 1 dikali 2 yaitu 2, jadinya 7 tambah 2 yaitu 9. 9 dikali 2, 18, 0 ditambah 18 hasil 18. 18 dikali 2, 36, dan 4 tambah 36 hasil 40. Jadi dapat disimpulkan, koefisien hasil baginya itu 1, 9, 18, dan sisanya 40. Jadi hasil bagi dari X pangkat 3 plus 7X pangkat 2 plus 4 dibagi dengan X min 2, yaitu HX sama dengan X kuadrat plus 9X plus 18, dan sisanya adalah 40. Lanjut. Sekarang adalah pembagian polinomial bentuk 2. Pembagian polinomial dengan AX plus B. Contoh, tentukanlah hasil bagi dan sisanya jika 6X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min X plus 7 dibagi dengan 3X plus 2. Sekarang kita menggunakan cara Horner. Ya, sama seperti tadi. Koefisien dari X pangkat 3 yaitu 6, koefisien dari X pangkat 2 yaitu min 2. Nah, sekarang beda dengan soal sebelumnya. Yang sebelumnya tidak ada X pangkat 1, sekarang terdapat X pangkat 1. Jadi kita tulis dengan min 1 dan 7. 6-nya turun, 6
dikali 2 dibagi 3 hasilnya min 4, min 2 ditambah min 4 hasilnya min 6. Min 6 dikali 2 dibagi 3 hasilnya 4, min 1 ditambah 4 hasilnya 3, 3 dikali 2 bagi 3 itu hasilnya min 2, 7 ditambah min 2 hasil 5. Jadi dapat disimpulkan koefisien hasil baginya itu 6, min 6, dan 3, serta sisanya itu 5. Dari cara Horner di atas diperoleh Hx 6x kuadrat min 6x plus 3. Sehingga hasil baginya dari cara Horner di atas diperoleh Hx 6x kuadrat min 6x plus 3. Sehingga hasil baginya harus dibagi lagi dengan 3, yaitu Hx per A. 6x kuadrat min 6x plus 3 dibagi 3, yaitu hasilnya 2x kuadrat min 2x plus 3, dan sisa pembagiannya adalah 5. Selanjutnya, bentuk polinomial selanjutnya. Slide selanjutnya, yaitu pembagian polinomial dengan bentuk ax kuadrat min ax kuadrat plus bx plus c. Contohnya, tentukanlah hasil bagi dan sisanya jika 4x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 2x min 5 dibagi dengan x kuadrat plus 2x min 3. Masih menggunakan cara Horner. Sama seperti contoh soal yang lain. 4x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2x min 5 dibagi dengan x pangkat 2 plus 2x min 3. 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 yaitu 4x. 4x dikali x pangkat 2 yaitu 4x pangkat 3. 4x kali 2x yaitu 8x kuadrat. Lalu 4x dikali min 3 yaitu min 12. Lalu kita kurangkan. 4x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3 itu habis. X kuadrat dikurang 8x kuadrat hasilnya min 7x kuadrat. 2x dikurang min 12x yaitu hasilnya positif 14x. 14x. Lalu kita turunkan min 5-nya. Jadinya min 7x kuadrat plus 14x min 5. Min 7x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya 7. 7 dikali x kuadrat yaitu min 7x kuadrat. 7 dikali 2, 7 dikali x kuadrat dikali 2x yaitu min 14x. Min 7 dikali 2, min 7 dikali x kuadrat dikali 2x hasilnya min 14x. Min 7 dikali min 3 yaitu plus 21. Kita kurangkan. Min 7x kuadrat dikurang min 7x kuadrat yaitu habis. 14x dikurang min 14x hasilnya 28x. Min 5 dikurang plus 21 hasilnya min 26. Jadi dapat disimpulkan hasil bagi dan sisa dari 4x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2x min 5 dibagi x kuadrat plus 2x min 3 yaitu 4x min 7 hasil baginya, dan sisanya adalah 2x min 26. Apakah ada pertanyaan? Ya, mohon maaf izin bertanya. Ya, silahkan. Pada slide kedua dan slide ketiga yaitu kan terdapat soal yang sama namun berbeda cara. Pertanyaannya adalah cara manakah yang paling efektif di antara cara bersusun dan Horner dalam pengerjaan soal tersebut? Oke, baik. Menurut saya, cara yang paling efektif itu adalah menggunakan cara Horner. Karena jika kita menggunakan cara bersusun, bisa memakan waktu yang cukup lama. Cara Horner ini sangat efektif dikarenakan kita tidak usah memperdulikan pangkat perubahannya lagi. Jadi kita hanya fokus pada koefisien polinomial saja. Tetapi setiap orang memiliki tingkat keefektifan yang berbeda-beda. Ada yang efektif memakai cara bersusun dan ada yang efektif memakai cara Horner. Jadi balik kepada diri masing-masing. Ya, gitu jawabannya. Sudah mengerti? Ya, mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang kita lanjut. Terakhir adalah pembagian polinomial bentuk x min x1, x min x2. Jika polinom fx dibagi dengan x min x1, x min x2 akan menghasilkan hasil bagi dan sisa pembagian dengan 2 kali tahapan Horner tingkat 2. Pada tingkat pertama, fx dibagi dengan x min x1 menghasilkan hasil bagi x1x dan sisa s1. Kemudian pada tingkat kedua, hasil bagi x1x, h1x dibagi lagi dengan x min x2 menghasilkan hasil bagi h2x dan sisa s2. Prosesnya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan x min x1, h1, x plus s1. Fx sama dengan x min x1, x min x2, h2x plus s2 ditambah s1. Fx dalam kurung x min x1 dalam kurung x min x2, h2x plus dalam kurung x min x1, s2 plus s1. Bentuk terakhir ini menunjukkan polinom fx dibagi dengan x min x1, x min x2 akan menghasilkan hasil bagi yaitu h2x. Sisa pembagiannya yaitu x min x1, s2 plus s2. Sekian presentasi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sih Pak. Atas penjelasannya sih Pak. Terima kasih. Pak.